dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, silakan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 23 Maret 2025. Pertama, bagi jemaat yang rindu untuk melayani paduan suara jemaat, dipersilakan untuk mengikuti latihan sesuai dengan jadwal sebagai berikut. Hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi pukul 10.30 sampai dengan selesai, dan pada hari Rabu sore pukul 5.30 sore sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Yang kedua, diinformasikan kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan remaja dari usia kelas 1 SD sampai kelas remaja Alkitab untuk dapat mengambil bagian dalam latihan paduan suara anak dan remaja dengan jadwal latihan 2 kali dalam seminggu, yaitu Senin pukul 6 sore sampai dengan selesai di Gereja Bethlehem Kuala Kencana di RT 4 nomor 24, dan pada hari Sabtu pada pukul 4 sore sampai dengan selesai bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Khusus bagi anak-anak usia kelas 1 hingga 6 SD wajib didampingi oleh orang tua. Sebagai informasi, BP PAR SM saat ini sedang mengalami kekurangan guru, pengasuh sekolah minggu dan tunas. Bagi jemaat yang rindu melayani sebagai guru sekolah minggu atau tunas, dipersilahkan mendaftarkan diri ke pengasuh sekolah minggu, yaitu Bu Rosvaluk dengan nomor handphone yang tertera, atau Ibu Margareta Emmanuata dengan nomor handphone yang tertera di slide. Yang keempat, diberitahukan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa urusan pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan dan penelitian GKI Bethlehem Kuala Kencana mengadakan program beasiswa pendidikan bagi anak yatim piatu atau keduanya dari keluarga kurang mampu di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan Pospel Bukit Zaitun, anak dari ketua jemaat atau mantan ketua Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan pendidikan diberikan tiap jenjang sesuai dengan yang ada di slide. SD 500.000 per semester, SMP 750.000, SMU 1 juta, S1 2 juta per semester. Kami mengajak para jemaat untuk memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh, bisa menghubungi majelis jemaat atau koordinator beasiswa, yaitu Bapak Penatua atau Hadpanjaitan dengan nomor yang tertera, dan dapat mentransfer ke rekening CIMB Niaga atas nama Ibu Sari Agustina Tampu Bolon dengan nomor rekening tertera. Flyer tentang program ini akan dibagikan oleh koordinator rayon lewat WA grup masing-masing. Disampaikan kepada Bapak Ibu lansia bahwa akan dilakukan posyandu lansia pada hari Rabu 9 April 2025 bertempat di Gedung RWA Kuala Kencana pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Diharapkan Bapak Ibu lansia sudah harus berpuasa pada hari Selasa pukul 10 malam sampai pada pemeriksaan kegiatan di hari Rabu. Kepada seluruh jemaat Bethlehem Kuala Kencana bahwa telah dibuka lowongan kerja untuk admin dan multimedia Gereja Bethlehem Kuala Kencana dengan kriteria terampil menggunakan komputer dan program-program pendukung, kemampuan dasar terkait multimedia, pendidikan minimal D3. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang ingin mendaftar silakan menghubungi Sekretaris Jemaat yaitu Ibu Penatua Mariana Monagendeguai dengan nomor telepon yang tertera, atau Wakil Sekretaris Jemaat yaitu Bapak Penatua Cornelis Waromi dengan nomor telepon yang tertera. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 16 Maret 2025 yaitu ibadah subuh 41 orang, ibadah pagi 344 orang, dan ibadah sore 42 orang. Diingatkan kembali, minggu ini adalah minggu keempat
bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan dalam berbentuk persembahan natura. Apabila Bapak Ibu membawa persembahan natura, dapat meletakkan di meja yang di belakang untuk dapat dikumpulkan. Kemudian untuk laporan keuangan jemaat akan dibagikan oleh koordinator rayon-rayon untuk di masing-masing grup WA. Surat masuk dari panitia Paskah. Ada 2 kegiatan, Prapaskah dan Malam Puji-pujian dengan tema Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Pada hari Sabtu 12 April pukul 6 pagi sampai dengan selesai, Gedung Serbaguna RWA, kegiatan jalan pagi, senam, lomba-lomba anak dan remaja, lomba antar rayon, Golgota Volley Cup, dress code Volley Cup, perempuan daster dan laki-laki pakaian Romawi. Untuk hari Sabtu 19 April, malam puji-pujian menyambut Fajar Paskah pukul 6 sore sampai dengan selesai di Gedung Multipurpose Shopping Center Kuala Kencana. Dari surat dari panitia ziarah ke Israel, berdasarkan SK Panitia Ziarah Israel 2027 akan dibaca yang telah dibacakan 29 Desember 2024 dan 2 kali rapat koordinasi panitia, maka diinformasikan kepada jemaat bahwa ziarah Israel akan dilaksanakan pada kuartal kedua tahun 2027. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan, mohon dapat mendaftarkan diri dengan panitia dengan kontak pada masing-masing rayon atau unsur ada perwakilan, dan flyer juga akan dibagikan oleh koordinator jemaat. Bagi jemaat yang akan mendaftar, silakan memilih antara peserta menabung sendiri secara mandiri atau peserta mengikuti program menabung, dan biaya yang tercantum di flyer merupakan perkiraan biaya. Demikian dari panitia ziarah ke Israel. Kemudian dari panitia Festival Musik Gereja dan GKI Bersenandung Seklasis Mimika tahun 2025, permohonan bazar telah dilakukan tadi pada ibadah pagi. Demi kelancaran, kenyamanan dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal kepada majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan majelis jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman kita pada sore hari ini, Pendeta Johannes Lewerisa, Kantoria, admin jemaat multimedia, organis, supir bis, dan Bapak Ibu majelis yang bertugas serta pengisi pujian. Demikianlah warta ibadah minggu sore ini. Terima kasih atas perhatian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, lilin-lilin telah dinyalakan sebagai tanda kita akan beribadah kepada Allah yang kudus, sempurna serta hadir dalam kehidupan kita. Hati kita berkorban karena kasih setianya, kita terharu karena segala pengorbanan yang Kristus berikan. Pandanglah Dia, hai umatnya, lihatlah kesengsaraannya yang telah dialaminya. Pandanglah kehinaannya yang dideritanya. Layakkah ia menjalaninya? Pantaskah ia menerimanya? Untuk siapakah ia melakukan pengorbanan sedemikian rupa? Satu yang ia katakan, inilah kasihku yang kuberikan hanya untukmu. Jemaat disilakan berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di saat ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 50 ayat 1 dan yang kedua. Lihat Ibu Tuhan kita. Bapak Ibu, arahkan hati dan kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah ini dilaksanakan dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku, bangsa, dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian Rohani 49 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kepala yang berdarah. Be
Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Dengarlah hukum Tuhan bagi kehidupanmu sebagaimana tertulis dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut hidupmu. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Demikian hukum Tuhan bagi kita. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan dulu. Kini kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Saya akan berdoa dan Bapak Ibu jemaat Tuhan akan meresponinya dengan menyanyi dari nyanyian rohani 142. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan mengenal dan mengakui keberadaan kita. Sebab itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, saat ini kami membawa diri kami yang penuh luka-luka kehidupan. Kami pun mengetahui bahwa kami juga turut mendatangkan luka itu dalam hidup sesama. Sebab kami lebih mementingkan diri sendiri daripada kehendak-Mu. Bahkan kami lebih suka dikuasai kekerasan hati daripada kelemah lembutan-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku ketidaksadaran kami terkala masalah datang bertubi-tubi.
kami justru melupakan-Mu, atau kalaupun mengingat-Mu, kami memaksakan apa yang kami inginkan dalam doa-doa kami. Kami mohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Yesus, dengarlah seruan hatiku. Langkahkan aku yang lemah sebagai laskar. Doa-doa kami begitu kering, hampa, tiada rasa. Begitu banyak doa yang kami sampaikan, tetapi begitu banyak juga dosa yang telah kami perbuat. Doa seringkali menjadi untayan kata-kata tanpa makna, hanya formalitas. Sebab itu kami memohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu. Diri sengsara dan berat, percayaku Jemaat kekasih Kristus, ketika dengan kesadaran teguh kita memohon pengampunan, bahkan dalam ketulusan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita mengakui pelanggaran dan dosa kita. Maka dengarlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 54 ayat yang keempat. tidak terbalas kasih-Nya yang sejajar kepadaku, tak bersembah lahan yang sah, melainkan senang hatiku. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Baru, Injil Matius 26. Kita akan baca ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Injil Matius 26. Kita akan baca ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Jika pembacaan kita sudah temukan, biar Alkitab tinggal terbuka, dan mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Di saat ini Tuhan, dalam memperingati Minggu Sengsara Tuhan yang keempat, kami jemaat Tuhan hendak menyiapkan diri kami dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah Roh Kudus boleh menolong kami, supaya firman Tuhan yang hendak kami baca, Roh Kudus memberi pengertian bagi kami, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan, maupun juga jemaat Tuhan. Biarlah firman ini boleh menghantar kami untuk boleh merenungi, tapi juga berada dalam perenungan masa-masa sengsara, dan juga hendak mempersiapkan diri dalam perayaan Paskah nanti.
Biarlah Tuhan boleh menolong kami lewat kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, minta maaf, Alkitab yang saya gunakan adalah Alkitab Terjemahan Baru 2. Di Getsemani. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga walaupun 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi lagi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dengan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kini kita berada dalam Minggu Sengsara yang keempat. Firman Tuhan saat ini yang kita baca tidak terlepas dari firman Tuhan yang lalu. Dengan tema yang kita baca, yaitu di Taman Getsemani. Kenapa di sini Alkitab Indonesia memberikan tema di Taman Getsemani? Kira-kira ada apa dengan Taman Getsemani? Taman Getsemani ini dipenuhi dengan zaitun. Kalau di dalam pembacaan Injil Matius itu ditulis di Taman Getsemani. Kalau di Injil Lukas, murid-murid dan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Jadi sebenarnya itu satu nama yang sama, Getsemani dan Bukit Zaitun. Jadi di sini kenapa harus di Taman Getsemani atau di Bukit Zaitun? Sebenarnya ada alasan yang kuat kenapa diberi tema ini. Karena dalam pelayanan Yesus itu hal yang menarik yang menjadi sebenarnya itu menjadi pelajaran bagi murid-murid dan semua orang Kristen.
bahwa Yesus sebelum memulai segala pekerjaan atau pelayanannya, Yesus selalu mengambil waktu dan juga memilih tempat untuk berdoa. Kenapa Yesus harus berdoa? Padahal Yesus itu sudah Tuhan, tapi kenapa harus berdoa? Ini alasan kenapa Yesus harus berdoa. Padahal Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama, ini mau menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar manusia, tapi juga Yesus benar-benar Allah. Sehingga ketika Yesus mengajak murid-murid untuk berdoa, murid-murid tidak berdoa, malah mereka tertidur. Yang menariknya, Yesus mau supaya mengajak mereka untuk ada dalam penyembahan kepada Allah. Tapi yang terjadi, kenapa murid-murid tertidur atau tidak memusingkan apa yang disampaikan oleh Yesus? Padahal Yesus sudah menyatakan 4 kali bahwa dia akan ditangkap, kemudian akan dibunuh, lalu dibunuh dan disalibkan. Kenapa sampai murid-murid tidak menghiraukan? Malah ketika Yesus menyatakan penderitaannya, Petrus malah menentang. Di sini firman Tuhan yang patut kita renungkan. Kenapa sampai murid-murid bisa seperti itu? Padahal selalu bersama-sama dengan Yesus melihat tanda-tanda mujizat. Yang pertama yang menjadi alasan bagi murid-murid, sebenarnya murid-murid menganggap Yesus itu seperti raja yang seperti Daud. Jadi mereka berpikir bahwa Mesias, orang yang diurapi itu seperti Daud, karena Daud juga diurapi baru dia jadi raja. Jadi kata Mesias di sini mau menandakan bahwa murid-murid beranggapan bahwa masa orang yang membangkitkan orang mati, orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa membuat tanda-tanda mujizat bisa mati. Oleh sebab itu murid-murid ke pemberitaan itu, murid-murid menganggap bahwa itu sebuah macam hoax begitu, angin biasa yang lewat. Jadi mereka tidak takut, tapi juga mereka tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Di sini Yesus mengajak mereka berdoa sampai 3 kali dalam pembacaan kita. Tapi juga para murid ditegur sampai dengan 3 kali. Bahkan hal yang menarik dari teguran Yesus, Yesus bilang bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kalau dalam TB1 bilang bahwa supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Kalau di TB1 kan roh memang penurut tetapi daging lemah. Kalau di sini roh memang baik tetapi perbuatan manusia lemah dalam TB2. Oleh sebab itu di sini hal yang menarik bagi kita dalam perenungan firman Tuhan di Minggu Sengsara ini, bahwa sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan bahwa manusia itu mempunyai keterbatasan, sama dengan yang dirasakan oleh Yesus ketika Yesus merasakan sedih yang luar biasa karena Yesus benar-benar manusia. Ketika Yesus mau menggenapi perjanjian itu, Yesus betul-betul ini dengan rasa sedih yang begitu dalam. Kalau dalam Lukas sampai Yesus berdoa sampai perihnya mengeluarkan darah. Itu berarti sedih yang luar biasa. Sedih yang betul-betul
tidak bisa dilampiaskan supaya orang lain tahu, tapi dipendam sampai keringat mengeluarkan darah, itu luar biasa. Tapi murid-murid tertidur. Ini hal yang menjadi pembelajaran bagi kita atau perenungan firman Tuhan bagi kita. Sebenarnya yang ada dalam pembacaan kita ini itu sikap semua manusia. Murid-murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus, yang sudah selalu lihat tanda mujizat saja, mereka tidak memusingkan atau tidak percaya dengan apa yang Yesus katakan. Apalagi kita yang tidak sama-sama dengan Yesus. Pasti sikap itu akan ada dalam kehidupan kita. Ini gambaran bagi kita. Dan gambaran ini menjadi perenungan bagi kita di Minggu Sengsara yang keempat ini. Saya ajak kita untuk bisa merenungkan. Murid-murid yang selalu bersama-sama saja tidak pusing. Apalagi kita yang jauh, cuman lewat pembacaan kita bisa percaya. Pasti banyak tantangan, ketika banyak tantangan itu datang, pasti kita tidak mencari Yesus. Iya toh Bapak Ibu? Memang ada sebagian orang ketika tantangan datang itu lebih membawa diri untuk ada dalam Yesus. Tapi juga ada orang-orang Kristen yang ketika tantangan itu datang, mereka lari dari Yesus. Seperti murid-murid malas tahu dengan Yesus, padahal sudah dengar, sudah merasakan, sudah ada dalam maksudnya ketika hidup dengan Yesus itu sudah merasakan mujizat-mujizat yang Yesus buat dalam kehidupan kita. Tapi kadang kita tidak percaya, kadang kita tertidur. Di sini hal yang menarik, ketika murid-murid malas tahu, Yesus menegur dengan satu kata yang luar biasa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini hal yang harus diutamakan dalam kehidupan kita orang Kristen. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak berjaga-jaga dalam kehidupan kita, maka yang terjadi, iblis sedang menanti kita. Seperti pembacaan yang lalu, Petrus dengan bangga berdiri dan menyatakan egonya di depan Yesus dan juga murid-murid. Sekalipun semua orang, sekalipun para murid tercerai-berai, saya tidak. Sekalipun aku harus mati dengan engkau, saya tidak akan menyangkal engkau. Akhirnya apa? Petrus menyangkal Yesus. Jadi di sini firman Tuhan bagi kita di Minggu Sengsara yang keempat, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sebenarnya kita ini lemah, karena kehidupan kita ini terdiri dari daging, bukan roh saja. Makanya teguran itu keras sekali. Kalau kita renungkan, teguran ini keras. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, menandakan bahwa kehidupan kita ini sebenarnya lemah. Yang bisa menguatkan kita itu mendekatkan diri pada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, tapi juga lewat persekutuan-persekutuan, supaya ketika sesuatu masalah datang menimpa kita, kita tidak tertidur, tapi kita datang pada Yesus dalam doa dan berjaga-jaga. Jadi ini gambaran firman Tuhan untuk kita sebagai pengikut Kristus harus tetap ada dalam berjaga-jaga dan berdoa. Biarlah firman Tuhan di saat ini boleh menolong kita untuk terus membawa kita dekatkan diri pada Tuhan dalam kehidupan kita, untuk terus berdoa, berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kini diberikan
kesempatan untuk pujian dari kakak pengasuh para sekolah minggu. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita sehingga Ia mau berkorban untuk kita. Terima kasih untuk pujian dari kakak-kakak pengasuh para sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengaku iman kita. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Dalam persekutuan bersama semua orang percaya di setiap zaman dan tempat,
Kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dan dalam kematian dan kebangkitan. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 55 ayat yang ketiga. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Untuk mengiringi persembahan syukur, jemaat Tuhan siapkan nyanyian Mazmur 124. Kita nyanyikan ayat 1 dan seterusnya sambil persembahan kita berikan. Sementara Bapak Ibu jemaat Tuhan menyiapkan persembahan, dengarlah firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita wujudkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan melalui pemberian persembahan kita, sambil mengingat firman-Nya sesuai Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nyanyian Mazmur 124. Kita
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita telah memberikan persembahan syukur kita melalui 4 kantong kolekte, juga melalui 1 kotak program, 1 kotak diakonia, dan 1 kotak aksi 10.000 untuk menunjang pembangunan kantor sinode. Seluruh persembahan syukur akan didoakan bersamaan dengan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah menghantar kami untuk boleh ada di saat ini dalam minggu sengsara yang keempat. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, baik secara pribadi maupun juga persekutuan keluarga, bahkan jemaat. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami masih terus dijaga, dilindungi, bahkan terus boleh melakukan segala pekerjaan kami, segala usaha kami dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Di saat ini Tuhan, firman Tuhan bagi kami semua dalam minggu sengsara yang keempat ini, biarlah kami boleh merenungi bagaimana karya Tuhan di tengah-tengah pelayanan bersama dengan para murid. Biarlah Tuhan boleh mengajar para murid tapi juga kami untuk berjaga-jaga dan berdoa, supaya dalam kehidupan kami mengetahui ya Tuhan bahwa kami sebenarnya lemah. Hanya lewat tuntunan penyertaan-Mu saja yang memberi kekuatan bagi kami. Biarlah kami boleh tetap membawa diri kami dalam setiap situasi hidup kami untuk tetap percaya kepada Engkau dan terus boleh menyerahkan setiap pergumulan hidup kami dalam setiap ungkapan doa-doa kami. Biarlah doa itu menjadi kekuatan bagi kami untuk boleh berhubungan dengan Engkau dan juga boleh menyampaikan setiap masalah-masalah hidup kami kepadamu, tapi juga mendoakan setiap orang yang ada di sekitar kami, bahkan juga mendoakan setiap jemaat Tuhan dan juga sesama kami. Biarlah Tuhan boleh terus menolong kami semua, mengingatkan kami supaya sebelum kami melangkah melakukan segala sesuatu, biarlah kami mendasari hidup kami dengan setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga, kami juga telah memberikan persembahan syukur untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang telah memberi maupun yang tidak sempat memberi. Tuhan berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi, bahkan juga keluarga. Tuhan boleh terus memberkati. Di saat ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit tapi juga dalam pemulihan. Kami berdoa mulai dari rayon 1 sampai dengan rayon 4. Biarlah Tuhan menilik jemaat Tuhan yang mengalami kesakitan dan pemulihan, baik yang ada di rumah, di klinik, bahkan juga di rumah-rumah sakit, baik yang ada di Timika maupun juga di luar kota Timika. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan kesakitan yang mereka alami, bahkan juga pemulihan yang Tuhan anugerahkan. Di saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang boleh ada dalam setiap pergumulan. Tuhan, Engkau menilik setiap pergumulan mereka, yang bergumul karena pekerjaan, yang bergumul karena pendidikan anak-anak, yang bergumul karena biaya,
yang bergumul karena pekerjaan, yang bergumul karena mencari teman hidup, yang bergumul untuk mempunyai anak, yang bergumul karena berbagai hal yang mereka alami. Kami berdoa, Tuhan, Engkau ada di setiap gumul kehidupan daripada jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap janda, duda, yatim piatu, bahkan juga orang-orang tua yang lanjut usia. Tuhan boleh terus menolong mereka, dan juga Tuhan ada di tengah-tengah gumul kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap hamba-hambamu, baik pendeta, penatua, siamas, baik yang saat ini menyokong pelayanan maupun juga yang sudah menjalankan tugas pelayanan mereka, dan juga yang ada dalam pekerjaan, yang ada di luar kota, bahkan juga dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan boleh terus menolong hamba-hambamu, Roh Kudus boleh terus memberi kekuatan bagi mereka dan juga memberkati keluarga mereka, istri, suami, anak-anak. Tuhan boleh terus memberkati. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang boleh menyokong pelayanan, baik di saat ini, baik kantoria, pemain keyboard, multimedia, kostor, bahkan supir bis, admin, bahkan semua yang boleh terlibat dalam pelayanan, pengasuh yang boleh membawakan pujian. Kami berdoa Tuhan boleh terus memberkati kami semua. Biarlah Tuhan boleh terus menilai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk minggu kerja yang akan kami lalui. Tuhan boleh terus menolong kami, menjaga, melindungi, jauhkan daripada kami jemaat Tuhan yang ada di Bethlehem Kuala Kencana ini segala susah, mara bahaya, penyakit, bahkan maut. Dan biarlah Tuhan boleh terus menolong kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Menutupi ibadah kita di saat ini, kita buka bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 183 ayat yang pertama. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan menyanyi nyanyian ini dalam keadaan berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergi ke dalam kehidupan pribadi dan rumah tanggamu. Nyatakanlah selalu kehendak Tuhan dan jadilah pelaku-pelaku firman yang hidup. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan Roh Kudus saat ini kekal sampai Maranatha. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
Shalom. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, untuk lagu jabatan tangan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 183 ayat yang kedua. Untuk itu saya undang jemaat berdiri.